Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa ya. Di sini kita, saudara-saudara, kembali mendengarkan pernyataan yang lagi viral, yaitu pernyataan dari Budiari yang menuding PDIP terkait judol ya. Dan juga di sini kita bisa mendengarkan nantinya pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Oke, langsung saja kita dengarkan pernyataannya. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Mesin saya begitu, kamu. Buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin siapa Kemas PDI. Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Iya udah, kenapa masih Budiari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Ya. Fakta loh, Alvin Jabar Kemas Tony. Ngerti gak? Itu PDI loh, fakta ya. Ya. Bukan katanya-katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau Anda menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah nanti. Ya nanti aja. Nanti kalau ada buktinya lebih lengkap udah kita siapin itu. Itu nanti aja kalau yang itu. Tapi yang pasti itu PDI semua, dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya. Yang di framing saya. Ngerti nggak? Dan kalian teman-teman media ikut-ikutan. Itu yang bikin saya jengkel. Gak apa-apa tanya gitu loh. Iya itu bener media. Tapi kalau yang ini jangan kalah. Gak buat media. Apa sih? Ya, kata Tony. Ya. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Meminta Gibran untuk mundur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Kali ini kita membahas ya Abraham Samad. Abraham Samad ini laki-laki pengecut yang hanya bersembunyi di belakang layar. Kenapa? Karena kemarin waktu Samad ini dipanggil pihak kepolisian, dia mangkir. Alasannya dia tidak menerima surat panggilan dan dia heran kenapa dirinya dilibatkan masalah ijazah Bapak Jokowi. Padahal sebenarnya Samad inilah provokator ya yang menebar isu ijazah Bapak Joko Widodo. Kata Samad ya di videonya ini, mereka ini sedang berkumpul. Ya sedang berkumpul purnawirawan, para orang-orang yang mempunyai penyakit hati kepada Bapak Joko Widodo karena dipecat ya di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, FPI, HTI, ini gabung semua ini. Merencanakan sesuatu. Dengar baik-baik ya. Kata Samad, dia bilang tenang. Samad nyuruh tenang, padahal dia tak tenang. Kata Samad masih semangat sekarang. Masih semangat kan kata Samad. Ya kan? Terus yang bengak-bengak semua itu, ya yang membenci Pak Jokowi, kata dia semangat. Dibilang Samad, jangan sampai di sini kita hura-hura. Ribut-ribut, bersemangat. Tapi begitu di luar dengan Jokowi datang ke Mabes, kita jadi takut. Mat, kau aja udah takut. Ya kan? Kau suruh orang semangat, tapi kau sendiri takut. Kalau kau gak takut, pasti kemarin kau, ya kan waktu dipanggil untuk jadi saksi datanglah kau. Habis itu ngapain kau keluar-keluar di media sosial bahwasanya kau bilang kau tidak ada sangkut paut dengan masalah ijazah Bapak Jokowi. Dibilang Samad, ya. Para senior-senior purnawirawan yang saya hormati, purnawirawan bengak ini kan berkumpul dengan orang-orang bengak juga. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen dan juga dari Budiari yang sudah kita dengarkan. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga saudara-saudara. Di mana itu tentang Puan minta Budiari klarifikasi tudingan PDIP terlibat judol. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi heboh Menteri Koperasi Budiari menuding PDIP terlibat judi online atau judol. Puan meminta Budiari mengklarifikasi pernyataan tersebut ya saudara-saudara, di mana beliau mengatakan untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi, kata Puan di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 27 Mei 2025. Lalu Puan meminta publik tidak berspekulasi terlebih dulu. Puan berharap Budiari melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi. Ketika ditanya mengenai laporan PDIP ke polisi, Puan menilai hal itu wajar. Menurutnya, langkah itu untuk menghindari adanya fitnah, saudara-saudara. Ya, silakan saja kalau lapor untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti, jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Lanjut Mbak Puan ya. Lebih lanjut, Puan juga mengaku sempat bertemu dengan Budiari dalam acara Dekopin ya saudara-saudara pada Senin 26 Mei 2025 pada malam hari. Namun Puan enggan mengungkap isi pembahasan dalam pertemuan di acara Dekopin tersebut. Coba tanyakan dulu, kemarin saya sudah ketemu Pak Budiari, tanyakan. Ya, coba tanya dulu apa yang dibahas ke Pak Budiari, saya sudah bertemu. Lanjut, Puan lagi ya saudara-saudara. Nah itu kan sebelumnya saudara-saudara, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, itu yang bernama Sada Restuwati, meminta Menteri Koperasi Menko Budiari meminta maaf ke partainya lantaran dikaitkan dengan isu judol. Dan Sada Restuwati meminta Budiari mencabut pernyataannya. Hal itu disampaikan Sada Restuwati saat rapat Komisi 4 ya dengan Menkop Budiari Senin pada 26 Mei 2025, dan Sada Restu juga meminta Budiari menyampaikan permohonan maaf. Terakhir saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah dibicarakan. Saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, kata Sada Restu dalam rapat tersebut ya. Ia juga mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Budiari tak benar. Sada Restu mengultimatum Budiari melakukan hal itu dalam 1 kali 24 jam. Itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar. Karena itu bukan sebuah lembaga, semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat ini. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Puan minta Budiari klarifikasi tudingan PDIP terlibat judol. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton pastinya, yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.